시민들이 갑자기 돌면은 그의 공격성을 보이고 아야이 대형적인 공격을 또 다 떨어져 갑니다. Halo rekan-rekan sama penikmat rebahan, gimana kabarnya? Masih sering kesiangan nya? Kembali lagi bersama Ican, si player MOBA modal bacot. Kali ini tentang film zombie lagi nih, judulnya Alive, yang disutradarai oleh Ilcho dan dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin Hye. Cuma agak naik kelas dikit zombinya, mainnya di apartemen nih, open BO. Emang mereka kelas berapa, guys? Bukan, maksudnya naik level gitu Google, mainnya nggak di lapangan mulu, main becekan. Di film ini juga si pemeran utamanya dituntut untuk menghibur dirinya terus, cuma bukan membohongi diri sendiri ya. Sekedar saran, jangan suka membohongi diri sendiri, karena membohongi dirimu sudah jadi tugas orang lain. Mantap kan? Semoga bermanfaat. Oke, nggak usah berlama-lama, karena hari ini ada diskon gorengan di warung Abah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, harap perhatikan panduan nonton. Jangan nonton di pinggir jurang atau jembatan, jangan nonton sambil ngelamun, silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah. Ini dia, let's get it on. Dikisahkan seorang YouTuber gaming yang bernama Oh Jun-woo, dia tinggal di sebuah apartemen yang ditinggal sendirian oleh keluarganya di hari itu. Saat sedang online, tiba-tiba rekan-rekannya menyarankan untuk melihat berita di TV, yang ternyata orang-orang banyak yang bertingkah aneh, joget-joget di depan HP dan menjadi buas bahkan kanibal. Kondisi pun menjadi semakin tak terkendali. 보신 것처럼 시민들이 갑자기 돌면은 그 규모가 매우 빠르게 커지고 있으며 Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dia pun membukakan pintu dan ternyata itu adalah tetangganya yang ngos-ngosan ditagih utang warung Abah. Dia berkata bahwa kakaknya berperilaku aneh dan Jun-woo pun memintanya untuk keluar. Namun dia numpang ke toilet sebentar karena dah cepirit dikit. Saat melihat TV dan mendengar perihal virus zombie dan ciri-cirinya yang suka cepirit sembarangan, mata merah, gigi kuning, Jun-woo pun mengambil pisau dan mengusirnya. Namun tiba-tiba orang itu kejang-kejang, pose Michael Jackson dan berubah menjadi zombie. Jun-woo pun meletakkan kulkasnya di depan pintu dan masih dalam kondisi yang cukup syok dan panik seperti makan kerupuk kulit lama dapat minumnya. Dia mencoba menghubungi keluarganya. Mereka baik-baik saja dan meminta Jun-woo harus bertahan, namun dengan persediaan makanan yang sangat terbatas sekali. Hari kedua, Jun-woo mencoba memposting dirinya yang masih selamat di media sosial dan mencoba mencari sinyal dengan drone karena tidak ada sinyal sama sekali. Semua media online pun menjadi sulit jaringan. Komunikasi pun terputus. Kemudian tiba-tiba dia melihat seorang polisi wanita yang diserang zombie yang mupeng di jalan. Jun-woo tak mampu berbuat apa-apa selain teriak, "Bayar woi gorengannya, emang lu pikir gorengan jatuh dari langit?" Namun karena teriakannya memancing zombie yang di koridor untuk masuk ke unit apartemennya.
Setelah memperbaiki pintunya yang dirusak oleh zombie tadi, Jun-woo mencoba merekam video, mungkin sebagai dokumentasinya yang rencananya nanti untuk diupload olehnya. Namun dia urungkan niatnya. Lalu dia kobam minum teh anget cap orang tua dulu dia. Habis nonton iklan mie instan, dia makan mie instan yang merupakan makan malam terakhirnya. Persediaan air minum pun habis. Bahkan air keran pun mati. Aduh, udah putus asa deh dia. Seperti nembak cewek tapi ceweknya bilang temenan aja. Sampai temennya jadi banyak. Sudah 10 hari berlalu semenjak pertama wabah melanda. Dia mulai benar-benar akan kehabisan makanan. Dia pun teringat dengan radio, namun semua perangkatnya nirkabel, sehingga tidak bisa digunakan. 15 hari telah berlalu, dia pun kobam lagi sampai halu keluarganya datang. Ini titik yang cukup rendah dari semangat Jun-woo untuk bertahan menghadapi cobaan zombie ini. 아유, 어찔지. 아, 인사. 아들 밥 먹었어? Tiba-tiba ada sinyal dan satu pesan suara masuk. Karena sinyal kurang bagus, dia bergelantungan di balkon. Namun dari pesan suaranya itu sepertinya keluarganya sedang diserang oleh zombie. Dia pun marah dan keluar apartemen. Namun dia dikejar cukup banyak zombie yang temperamen dan kemudian bersembunyi pura-pura jadi tas. Lalu dia kembali ke unit apartemennya, namun zombie di luar mencoba mengetok dan membuka pintu unit Jun-woo, nagih uang sewa. Setelah kondisi cukup tenang, saat malam hari dia melihat pemboman yang terlihat dari jendela apartemennya. Di titik yang sangat putus asa sekali, Jun-woo mencoba gantung diri, namun dia melihat ada yang menembakkan laser ke arah unit apartemennya dari unit di seberangnya. Ternyata masih ada yang selamat. Dia seorang wanita bernama Kim Yoo-bin, ponakannya Kim Jong-un kayaknya. Dia adalah penggiat kegiatan outdoor. Main layangan ya, guys. Bukan Google, kegiatan outdoor yang lebih ekstrim gitu, kayak main catur di tengah jalan raya. Oke lanjut. Dan mereka janjian jam 7 pagi mau buka balkon bareng. Namun Jun-woo kesiangan, kemudian mereka berkenalan. Namun entah kapan masuknya, tiba-tiba ada zombie yang masuk dan tersangkut di bangku jebakan Yoo-bin. Lalu dia menggetoknya pakai kapak. Hujan pun turun. Yoo-bin mencoba melihat ke seberang dan menurutnya lantai 8 sepi. Tidak ada zombie berkeliaran. Hari berikutnya mereka pun buka balkon jam 7. Kali ini Jun-woo tepat waktu, namun Jun-woo kelaparan. Yoo-bin mencoba melempar bola yang dipakaikan tali, namun gagal. Kemudian Jun-woo menggunakan drone-nya untuk mengantarkan tali. Namun naas, tali yang gagal dilempar tadi ditarik zombie pemadam kebakaran. Dan tali yang terikat di meja pun mengakibatkan meja tertarik keras dan Yoo-bin pun pingsan terkena meja di belakangnya.
Jun-woo dengan drone-nya mencoba mengalihkan perhatian zombie, namun gagal. Yubin pun sadar dan memotong tangan sang zombie. Persediaan makanan mereka pun benar-benar sudah sekarat. Jun-woo memutuskan untuk mencari persediaan di unit lain. Dia pun keluar di malam hari, masuk ke salah satu unit dan menjarah persediaan yang ada. Kemudian dia menemukan headset untuk radio dan 2 buah HT. Saat ada satu zombie yang menyerangnya, dia kembali ke kamarnya. Kemudian memberikan 1 HT dan makanan ke Yubin. Mereka pun coba berbincang. Tiba-tiba, para zombie menggila dan berlarian. Lalu karena Yubin jatuhkan rak di unitnya, para zombie menyadari keberadaan Yubin dan mencoba mencarinya. Jun-woo menanyakan unit Yubin dan menelpon unit di pojok untuk menjauhkan para zombie dari unit Yubin. Kemudian mereka berencana pergi ke lantai 8 dengan cara turun ke bawah melalui balkon. Yubin pun turun dan dikejar para zombie disusul oleh Jun-woo. 유빈 씨, 내 말 잘 들어요. 뭐야, 쟤? 대박. Namun ternyata di lantai 8 sudah banyak zombie yang bersemangat dan mereka pun terdesak. Tiba-tiba ada seseorang yang menyelamatkan mereka bernama Lombok dan membawa mereka masuk ke salah satu unit apartemen. Mereka masih belum mempercayai si Lombok saat ditawarkan minum. Kemudian Lombok minum duluan dan menawarkan makan bareng dan bicara tentang tim SAR. Dan tiba-tiba mereka seperti terkena efek obat bius. Lalu Yubin dibawa ke kamar yang ternyata di dalam ada istri si Lombok yang sudah berubah jadi zombie, yang udah muyung diikat tali pengekang. Dan si Lombok bermaksud menjadikan Yubin sebagai cemilan istrinya. 아가씨 아니면 얼마나 더 굶을지 대휘 씨 그렇게 죽일 죄 니들은 여태껏. Kemudian Jun-woo sadar dan berusaha menarik tali pengekang zombinya. 그걸 우리 직원들 대신 넌 살려줄게. Setelah beberapa saat, tak terdengar suara yang dipikir si Lombok Yubin sudah mati. Si Lombok membuka pintu, namun ternyata Yubin belum mati dan istrinya tiba-tiba menggigit si Lombok dengan mesra. Mereka berdua pun ditembak oleh Yubin. Setelah itu Yubin putus asa dan meminta Jun-woo menembaknya.
Tiba-tiba terdengar suara helikopter penyelamat lewat. Mereka kecewa dan mereka memutuskan untuk ke atap dengan menerobos rombongan gangster para zombie yang sedang nongkrong di depan koridor. Pas tiba di atas, helikopter tidak ada dan Jun-woo pun teriak. Namun tetap tidak ada yang datang sampai pintu rooftop dijebol oleh para zombie yang aktingnya totalitas. Tiba-tiba helikopter penyelamat datang dan menembaki geng zombie dan menyelamatkan mereka berdua. Jaringan komunikasi internet pun kembali membaik dan film pun tamat. Kacrut yang akhir sekali. Akhir yang kacrut sekali, guys. Cerita film Alive ini sedikit berkaitan dengan kehidupan saat ini ya, 2019 sampai 2021 ini, yaitu tentang virus yang menyerang manusia dan perjuangan untuk bertahan hidup. Ya, walaupun tidak semenyeramkan seperti para zombie di film sih, cuma perasaan untuk tetap bertahan di tengah pandemi mungkin itu menjadi sedikit pesan yang ingin disampaikan di film ini. Selain pemeran utama, film ini didukung oleh Ujang yang masuk unit Jun-woo, Mbak Juminten si polwan, dan para zombie yang tidak mau identitasnya dibeberkan ke publik. Ichan beserta kru yang bertugas kemarin sebelum nganggur mohon undur diri. Sampai berjumpa di lain hari, sampai kita bertemu lagi. Salam satu hobi.